kita nggak kaget, langsung saja kita menuju ke draft phase di match atau game yang kedua. Oke. Oh. Kadita wajib ya memang kalau udah main sama EVOS Legends. Ini selain dari Aura Fire yang kita tahu Godiva adalah salah satu pengguna terbaik dari Kadita itu. Pengguna terbaik. Dreams juga berbahaya, Pak. Karena pada saat di close qualifier Dreams sering banget spam pakai Kadita. Iya. Dan itu worth banget dan dia tahu banget timingnya kapan yang tepat, ambushnya ada di mana, semak-semaknya, dan itu sampai di respect loh sama RRQ Sena. Ini jadinya Kadi Dreams ntar, Mas. Kadi Dreams bukan Godita lagi ya, Kadi Dreams. Gak enak ya tapi. Maaf ya maksa ya, Pak. Kadi Dreams agak gak enak ya. Saya matiin lightingnya. Biar gelap. Oke, tapi balik lagi ke fase band yang pertama di mana Fanny, Kadita dan juga Poveus. Bentar. Apa tuh? Jarang nih. Masalahnya kalau sampai Poveus di ban juga di awal-awal ya. Ini kan sudah seperti menunjukkan bagaimana pola permainan yang akan kita keluarkan. Iya, pasti hero-hero Des banyak. Iya. Oke. Bennett lah, Bennett, Slot lah, Pakuito, Ito lah, Ruby lah, bisa, semuanya bisa. Semuanya bisa keluar karena udah nggak ada Poveus juga. Dan terutama karena masih terbukanya 1-1 untuk di fase band kita yang pertama ini, apakah juga 1-1 akan diamankan sebagai band ketiga dari EVOS Legends dan membuka banyak hero lain, karena kita tahu masih ada Grok, Pakuito, Gashen. Mungkin Gashen belum sempat kita lihat juga, mungkin saja akan dipakai, tapi ternyata 1-1 sebagai band ketiga dari EVOS Legends, sehingga ini membuka kesempatan untuk RRQ Sena. Apakah Pakuito untuk Aether ataupun bisa juga untuk Justin, sepertinya masih fleksibel juga, tapi ternyata Faramis ya tetap terlalu mahal. Faramis mahal lah memang Faramis nih. Cuman Faramis nih sekarang juga 50-50 sih chance-nya, Pak. Oke, nggak bisa bagus banget, bisa hancur banget gitu loh. Ya, jadi emang timing sih yang dibutuhkan sama momentum yang tepat dan pemilihan ketika dia mengeluarkan Cult Altar ini mau nyelamatin siapa. Atau pas pada saat team fight besar terjadi, momennya tepat, itu menjadi momen dimana Cult Altar adalah salah satu skill yang paling menyebalkan di seluruh Mobile Legends. Yap, dan juga gue penasaran, udah lama juga sih kan terakhir itu gue ngelihat counter dari Faramis ada Estes kan. Iya. Itu di MPL, Rebellion yang menggunakannya waktu itu. Doling kan, dokter keliling. Dokter keliling, Doling. Dan itu worth it banget, Pak. Iya, itu jadi worth it banget. Oke lah dia sama-sama kuat ya. Dia tidak memberikan damage yang maksimal, tapi kan dia memberikan covering yang sangat luar biasa sekali. Bener. Gitu loh. Jadi kayak lu mau perang berapa lama pun ya, let's go gitu. Let's go. Dan ya, kita udah menyaksikan juga pick pertama dan kedua dari EVOS Legends, ada Pakuito dan juga Grok. Cloud lagi. Kedua hero yang cukup bagus. Akankah Brands mengamankan Cloud lagi? Cloud lagi sih. Karena kita lihat Cloud ngejawab sih untuk 3 pilihan hero awal, tapi ternyata Lilia untuk Hijumi. Lilia dulu ya. Lilia dulu ya. Nah, cuman resikonya juga bisa dihilangkan gitu loh. Iya. Memang mereka akan menjadi first pick untuk setelah fase ban-nya. Benar. Tapi tetap ya kan bisa aja di ban oleh pemain dari RRQ Sena. Iya, saya kaget barusan Pak. Kenapa? Transisi soalnya lagi berdiri, Pak. Betul. Oke, kita memang di sini tuh efek kejutnya banyak. Efek kejutnya banyak. Ya, saya suka sok-sok terapi yang kayak begini. Anda terkejut gak tidak sama saya tadi? Iya, saya juga sangat terkejut ngeliat bam semuanya Bapak hancurin juga di sini, nggak apa-apa. Oke, balik lagi ke fase draftnya. Lanjut lagi. Ada Beatrix di band keempat dari EVOS Legends dan RRQ Sena. Apakah mereka akan mengamankan Cloud? Karena kita tahu tadi Brands MVP di game yang pertama pakai Cloud dan nggak ke pick off sama sekali. Yap, 607 ya. 607, positioningnya bagus banget. Dia farmingnya meskipun dikasih pressure yang keras sama Pranata, tapi masih tetap bisa owning juga, mengumpulkan semua itemnya dan bahkan semuanya menuju ke item attack. Cuma ada WON aja yang ya attack juga tapi ada defensifnya sedikit. Ini ya, walaupun ada cowok yang memang terlihat di situ, itu kan salah satu counter dari Cloud juga. Iya, benar. Cuman kalau memang nanti ada beberapa targeting yang bisa dikeluarkan oleh EVOS Legend, cowoknya pasti akan bimbang juga, Pak. Ini gua akan menghancurkan yang mana dulu? Gua akan Way of Dragon yang mana dulu gitu loh. Atau mau bawa hero-hero yang bisa knock up lagi nih. Karena beberapa kali kita sempat lihat kalau misalnya Minotaur ini bisa jadi salah satu hero yang emang bisa nge-cancel Blazing Duetnya seorang Claude dengan Minion Fury-nya kan. Dan tapi ketika aktif Claude dibuang. Oh yes, tidak aman untuk sejauh ini ya. Oke. Kita akan menantikan apa band kelima dari EVOS Legends. Mengingat mereka masih membutuhkan juga banning ke arah gold lane ataupun ke arah jungler. Apakah Aether akan diberikan hero nyamannya, yaitu Link ataupun mungkin Lancelot. Karena kita tahu Aether adalah user assassin yang cukup bagus juga, terutama untuk di tim RRQ Sena di tier 2. Dan ya, satu hero terakhir yang dibutuhkan untuk di ban EVOS Legends ternyata ke arah Pranata ya. Jadi Pranata dibatasin banget pergerakannya. Ada 1-1, Beatrix dan juga Iritel diamankan dari EVOS Legends. Lancelot ya, ngeri sih.
Ngeri sih Gue harusnya. Lancelot ngeri sih, Pak. Soalnya bisa burst banget ke arah Lilia juga sih. Lilia bisa ada miskalkulasi menggunakan Black Shoes-nya ketika ada crowd control yang kena dari teman-teman Araki-Sena dan dieksekusi dengan Taunt Rose seorang Lancelot karena damage-nya burst banget kan. Iya. Tapi agak emang ngilu juga nih kalau emang dia mengeluarkan Lancelot. Kalau memang mau berpaku terhadap Popheus yang sudah dihilangkan gitu, Benedetta tank juga masih bisa digunakan mereka. Masih. Benedetta dengan item hybrid yang bisa digunakan gitu loh untuk Iya. menjadi junglernya. Sementara itu sekarang Gashan dibuang, tidak akan ada dagger yang terlihat. Marksman seperti apakah yang akan diambil langsung? Karena adalah kesempatan terbaik mereka untuk bisa mengamankan Marksman sebelum nantinya Araki-Sena yang mengamankan terlebih dahulu. Pilihan sekarang Melissa Melissa ada. terbuka. Iya. Terus mungkin Clint bisa sih harusnya untuk bisa bertahan sedikit aja kalau bisa diamankan terlebih Gua dahulu. tipe gini suka Melissa sih. Melissa sih ya, karena yang kita tahu ya Muddles, area effect dan damage-nya bisa ke semuanya, dan ketika kalau altar pasti kan nempel semuanya, dan yes, Ya. Melissa sebagai pick keempat dari EVOS Legends. Sementara Araki-Sena harus ada hero yang bisa counter Melissa untuk di early game-nya, karena kita tahu tadi di early game Pranata ini kuat banget megang Melissa dan itu ngasih efek pressure berat ke arah gold lane dari EVOS Legends yaitu King Branch. Dan kita nggak akan tahu nih kira-kira match up yang akan dipilih sama Araki-Sena apa untuk bisa berhadapan dengan Melissa. Apakah mereka mau bawa fighter untuk bisa engage langsung di early game-nya ke arah Melissa, atau Gimana mereka tetap mau coba pakai hero-hero marksman? Menurut gua Marksman dari deretan Marksman ya. Iya. Yang memang untuk melawan Melissa di early itu nggak banyak. Gak banyak, clean sih bisa sebenarnya. Poking dari jauh, Muddlesnya bisa dihindarin pakai trapping recoil. Cuman kalau di saat mereka sama-sama level 1, Hmm. wah lu bisa di recallin, Pak. Di recoil. Iya. Soalnya inspire sama Muddles. Iya. Instan itu ya, instant Iya. damage burst banget. Lu Dan bisa di ternyata recallin banget. Hayabusa terlihat lagi untuk Araki-Sena dan juga Brody. Bagus sih. Brody oke, match up yang bagus. Tetap bisa masuk ke Melissa juga kan. Iya. Walaupun go away ada go away, tapi jaraknya itu masih cukup. Masih cukup Untuk Hayabusa bisa melakukan shadow Quad kill-nya. Shadow dan Iya. Shadow Kill-nya. Oke, tapi satu hero terakhir yang sepertinya akan ditempatkan di area XP untuk Psychots, atau Psychots akan menggunakan Grok. Masih fleksibel juga untuk pemilihan Grok meskipun akan sulit untuk match up melawan Esmeralda apabila Grok yang ditempatkan. Tapi ya sepertinya Grok akan menuju ke arah seorang Psychots dan Atlas oleh Dreams. Wow, combo klasik ya kita lihat. Karena ada Atlas, Fatalis dan juga Melissa. Ini sekali Fatalisnya kena banyak, bisa Muddlesnya connect semuanya dan akan burst damage yang besar keluar. Juga ada tambahan crowd control dari wall charge-nya. Grok akan mempersulit player-player dari Araki-Sena, terutama mereka bawa jungle assassin lagi. Oke. Ini match yang akan cukup sulit sepertinya untuk Araki-Sena dari draft ya. Aku bilang dari draft. Dari draft, tapi tetap masih akan ada celah juga ya. Masih akan ada celah Kalau menurut gua draft yang memang benar-benar sempurna tuh ya kayak mereka pasti ingin kemenangan penuh dong. Bener. Mereka karena ingin ini poin penuh pula. Bener banget. 2 poin pertama akan menjadi start yang sangat bagus. Untuk mengamankan posisi mereka di bagian atas. Dan itulah 10 hero yang sudah dipilih untuk di game kita yang kedua antara Araki-Sena melawan EVOS Legends. Jadi langsung saja kita menuju yang kedua, Araki-Sena versus EVOS Legends. So good luck, have fun and enjoy the game. Oi, enjoy the game. Langsung saja Warlord dengan penggunaan dari Faramisnya ada di remit udah level 2. Ada pergerakan dari Dreams ya, kita tahu lah Atlas ya. Sebelum sampai ke level yang keempat hanyalah cumi-cumi yang berterbangan kemana aja di lane of down. Bukan di kerupuk cumi ya? Bukan, bukan Pak, bukan. Brans masih berhasil untuk masuk ke dalam outer turret-nya walaupun ada gangguan yang memang diberikan oleh 2 player sekaligus sampai di area tengah. 3 player EVOS Legend rota bareng loh, jalan bareng. Ini kan agak-agak serem ya ngeliat 3 player yang kayak begini, yang damage-nya juga sangat mumpuni loh. Tapi Atlas mencoba untuk bisa ngerusuh sedikit masuk ke dalam area jungle dari Sena. Yes, di area bawah Justin yang seperti kita tahu Esmeralda matchup lawan Grok, mungkin clearing minion cepat bisa dilakukan oleh kedua player, tapi baik lagi pasti Grok akan menerima Pokemon damage. Tapi di area atas Brans follow up damage yang kurang sepertinya. Violence yang malah terkena poking balik dengan ada Muddles di sana yang connect ke arah Ether, dan juga Violence bahkan harus recall terlebih dahulu mengingat Ether sekarang menjadi target oleh Brans dan juga Dreams yang mulai bersiap di arah semak-semak. Tapi Gold Crab masih bisa diamankan oleh seorang Ether di area bawah. Psychots yang nggak mau memunculkan posisinya berada di mana. Justin pun menunggu waktu yang tepat untuk bisa memberikan pokingan lagi damage, karena kita tahu untuk di early game pasti Esmeralda bisa untuk berikan banyak sekali pokingan damage ke arah seorang Grok. Seekor ngapain sih? Muter-muter ya. Dia mutar ya di Analognya situ. rusak ya, analognya rusak. Malfunction kayak robotnya.
Web. Atlasnya kayak naon eta, darahnya sisa segitu, SP-nya hanya sedikit. Tapi Melissa tetap berada di dalam lane-nya sendiri. Di bawah ada pergerakan lagi dan 3 hero sekaligus dimiliki oleh EVOS Legend. Tapi Justin di bagian belakang siap untuk lompat dengan satu Palistar Moon. Akankah momennya pas? Karena untuk kali ini Palistar Moon berhasil terbawa sekarang 3 peda juga ada Wave Dragon, namun Tartarusnya berhasil diamankan pula oleh Versik. Dengan adanya lagi satu call out yang dikeluarkan oleh Paramis, Smart Blood presented by BCA pun menjadi milik dari Aran Susana. Ya, pertempuran yang sangat baik. Kita lihat meskipun Turtle berhasil diamankan oleh Versik tadi ya, tapi dia terpick off dan membuat Versik juga dari arah tengah, Hijime dan juga Dreams yang bersiap dari belakang meskipun dibuka posisinya oleh seorang Violence yang mengetahui keberadaan dari 2 player yang punya rencana jahat ke arah seorang Pranata. Tapi pro farming nih Pak. Pro farming langsung ambil 2 sekaligus ya. Iya. Okay. Pokok kalian kalau emang udah mabar sama teman kalian yang bisa farming kayak begitu, jago tuh dia. Jago tuh. Ditentuin jago apa enggak tuh dari farming kayak tadi ya. Oke, back to the game. Warlord terlihat di depan sana harus lari ke arah outer turret karena Varus it's di area lain. What happened Pranata? Harus terpick off oleh seorang Hijime, tapi lagi-lagi di area purple buff-nya Aether. One last hit, masih bisa kabur ke arah belakang. Magic Shockwave belum tepat sasaran, tapi The Wave Dragon Violence mendapatkan Versik lagi untuk di menit yang ketiga, membuat Versik 2 kali terpick off meskipun dia tadi sepertinya bisa tetap mendapatkan untuk purple buff-nya. Lebih baik lagi 2 kali terpick off ini bukan hal yang baik oleh untuk seorang Versik. Yap, jadi gagal untuk bisa menjauhkan levelingnya kan. Iya. Padahal mereka udah berhasil untuk menang objektif, mereka berhasil mengamankan lagi ke arah purple buff karena di purple buff itu juga kan sumber XP Pak. Iya, sumber XP, sumber yang penting tim buff-nya sih sebenarnya Iya. purple kan. Karena kita tahu Busa hero yang benar-benar butuh banget purple buff. Kalau misalnya dia nggak ada akan sulit untuk ngeluarin semua skill kombonya dan yes. Direbutnya purple buff dari Hayabusa akan mempersulit lagi dia untuk melakukan pick off, tapi Warlord Shadow Stampede-nya kena. Hijime di depan sana menjadi target, masih ada Black Shoes belum dikeluarkan. Di arah line Dreams coba untuk membuka vision saja, mencari tahu siapa saja player ada di dalam semak-semak. Violence, The Wave Dragon connect karena seorang Dream dikombo dengan Shadow Stampede, belum ada follow up damage yang cukup sakit meskipun Dream kehilangan 3 bar SP-nya, tapi sekarang Turtle presented by Lita sudah mulai hadir kembali di menit yang keempat dan Psychots pun dari arah XP lane dari jauh naik grab datang ke area Turtle, jadi cepat jalannya. Cepat banget Pak. Tadi untuk aksi penjemputannya juga cepat sekali kan. Cepat sekali. Tapi sekarang kita fokus lagi ke arah Turtle-nya. Siapa yang akan mendapatkan langsung ke arah Turtle ini? Karena sekarang ada Fatali yang memang langsung kode ke arah 2 player, namun masih ada Kalta yang bisa langsung aja memberikan sebuah backup, namun Hayabusanya tidak kuat lagi menahan damage yang dikeluarkan. Pakito untuk ketiga kalinya berhasil dihancurkan. Wave Dragon yang udah connect pula ke arah dari Brand berusaha untuk bisa pergi dari area tersebut, tapi tidak akan kuat lagi karena dirinya berhasil langsung diamankan. Yes, tapi sekarang ada lagi pertukaran di mana bertukar dengan 2 di area Turtle. Yang kedua, 2-2-2 ini bukan hal yang cukup bagus juga, mengingat tadi teamfight yang sudah bagus di engage dari kedua belah tim di mana Arakisena dengan tepat sasaran, dan inilah replay presented by Grab yang akan segera kita saksikan apa saja yang terjadi. Fatalings yang diinisiasi sama Dreams sebagian 2 player dan Wild Charge di saat yang tepat ketika Calm Altar di pop up. Itu membuat sia-sia juga untuk kehilangan 2 source skill penting, tapi baik lagi Violence bisa mendapatkan berat di depan sana yang harus terpick off untuk pertama kalinya di menit yang keempat, membuat dirinya lebih sulit lagi untuk mendapatkan snowball di area early game-nya. Tapi sekarang mid lane-nya coba untuk diberikan pressure. Hijome belum tertarik oleh Shadow Stampede, mencoba mendapatkan outer turret meskipun ada Violence di depan sana, dan Versik yang sudah mulai bersiap juga mengumpulkan combo-kombonya dari tapi apa yang terjadi? Brans terpick off oleh Aether di bagian atas. Itu yang kita sebutkan tadi gitu loh. Masih tetap akan bisa dari Hayabusa. Jadi ya mau nggak mau Hayabusa kalau bisa mungkin memperbanyak ya pergerakannya ke area gold lane itu sendiri. Karena untuk dari sisi landingnya sendiri antara Pranata dan juga Brans, kayaknya Brans dari tadi juga bisa berkeuntungan. Karena sekarang coba lihat Fataling yang akan ke connect ke arah Pranata, tapi tidak ada satu orang pun yang berhasil langsung diamankan. Malah untuk kali ini Violence yang berhasil untuk bisa memberikan lagi satu knock up, dan juga Aether dengan satu Phantom Shuriken-nya dikeluarkan memberikan damage yang cukup optimal. Violence membuat sebuah perimeter agar tidak ada yang bisa melewati, satu garis diciptakan. Ya, miskalkulasi Fataling tadi dari Dreams yang sayang sekali meskipun harus flicker dikeluarkan, tapi kita akan menyaksikan head to head presented by Koda Shop antara Brody dan juga Melissa, Pranata dan juga Brans di area gold lane-nya untuk game yang kedua. Engage lagi di area belakang menuju ke arah Brans, kena shadow kill tapi masih belum bisa ter-pick off. Malah sekarang Eden harus lari ke bagian belakang meskipun The Wave Dragon fokus lagi ke arah Brans. Brans jadi target, di-pick off begitu saja dengan corrosive strike dari seorang Pranata, tapi outer turret pun harus dihancurkan meskipun ada Soul Altar untuk melindungi player dari Arakisena. Dan sekarang Hijome yang tertarik lagi, Black Shoes dikeluarkan untuk balik ke arah belakang. Shadow Stampede hanya untuk menarik dan nggak punya lagi
skill untuk melarikan diri dari Warlord harus cooldown dulu, reset dulu, disengage yang cukup rapi. Mereka sudah untung banyak meskipun ada pertukaran di bagian bawah. Kita lihat outer turret dihancurkan, tapi Justin hampir saja one last hit. Double jab dari Versik yang hampir saya mempick off seorang Justin di area lain. Outer turret di mid lane harus dihancurkan, dan yes, sekarang Psychos menunggu momen yang tepat untuk bisa mendapatkan purple buff dari seorang Aether. Harus dipaksa mengeluarkan Retribution. Turtle yang 3 berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Gede banget ya tadi damage-nya ya. Gede banget. Itu kan Esmeralda. Ada shieldnya. The shieldnya gitu loh. Semuanya pun tergerus dengan damage yang begitu banyak masuk ke arah tubuhnya. Turtle berhasil diambil lagi. Outer turret di area tengah udah dihancurkan pula, tapi Psychon udah melupakan apa itu XP lane. Saya tidak ingat. Saya akan bergabung bersama dengan kalian. Tidak ingat. Oke, back to the game. Gimana sekarang? Semua turret dari Araki Sena berhasil dihancurkan. EVOS Legends masih cukup unggul juga, dan kalian kalau misalnya mau unggul dari segi ekonomi kalian yang pasti harus saving sebanyak-banyaknya money dengan nobar PPS sambil order grab diskon sampai dengan 50%. Caranya gampang, tinggal scan QR code yang ada di bawah. Bisa dihindari, tapi Fatalik enggak, Pranata nggak bisa kabur kemana-mana, dan Dominus saya sudah mulai diamankan. Aether dari arah belakang men-coach. Masih ada satu bar SP terakhir, tertarik Shadow Stampede. Oke, malah seorang Violence yang hilang, dan juga Warlord-nya nggak bisa bertahan dari Versik dengan double jab kombonya. Hilang 2 player dari Anarchy Sena. Buset, itu tadi kalau ada efek bakaran dari mungkin item yang bisa dimiliki oleh Hijumi, kayaknya ya bu saya tadi kelar. Kelar banget. Iya, tapi ternyata kan tadi tidak ada efek bakaran. Dia untungnya masih bisa pergi dari area tersebut. Tapi balik lagi, setup yang udah mereka lakukan again and again gagal. Lagi dan lagi gagal. Padahal itu udah nge-counter banget karena ada beberapa short skill yang udah keluar barusan gitu. Fataling nggak ada, wild charge nggak ada gitu loh. Nggak banyak lagi dari short skill yang memang udah bisa yang dimiliki oleh pemain pas aja. Malah sekarang purple buff-nya udah langsung diinvasi, dan juga Paramis dibanting, ada Brody dibanting juga. Semuanya pun langsung menghilang dengan cukup cepat di area dari purple buff milik RRQ Sena. Jahat banget sih damage dari Versik sebenarnya tadi pas pada saat Fatalicia connect ya, karena 2 player Warlord dan Pranata langsung bisa menghilang tanpa jejak dan membuat keunggulan semakin jauh lagi untuk EVOS Legends. Karena kombonya cukup banyak. Ada Fatalis bisa dikombo dengan double jab, Fatalis bisa dikombo dengan Muddle, dan juga Wild Charge. Ini yang bisa digunakan kapan aja untuk bisa menyelamatkan player-player dari EVOS Legends. Tapi The Wave Dragon juga ada seorang King Branch di depan sana menjadi targetnya, tapi masih bisa menghindari dengan falling yang dia keluarkan. Malah akan go away hanya untuk memukul mundur player-player dari Anarchy Sena. Tapi sekarang Cloud Altar dipecahkan, dan untuk defensif saja di menit Lord presented by Samsung Galaxy S Series sudah mulai hadir di area bawah. Tapi Shadow Kill dari Aether Dreams, Fatalicia belum kena siapa-siapa. Versik hampir saja bisa mendapatkan Aether, tapi Aether nggak bisa kabur kemana-mana. Magic Shockwave-nya dikeluarkan oleh seorang hijau yang pick off seorang Aether, dan Justin Freeland. Oh my god, Justin harus hilang di depan sana loh. Sakit banget, belum lagi Melisa ngecicil banget kan dengan Muddles-nya tadi connect, efek slow-nya ada. Hampir saja kena tumbuk tadi coba lihat itu. Hati-hati Pranata, sekali kena tumbuk perutnya asam lambung, bibir pecah-pecah, cicilan nambah, dan juga pemikiran akan semakin akut lagi karena efek dari Pakito kemana-mana Pak, ke kehidupan juga Pak. Ke kehidupan juga. Iya. Oke, panjang ya kayaknya efeknya. Panjang efeknya, mau jangan dah. Ini akan membuat mereka bisa mendapatkan lot tanpa adanya gangguan yang berarti. Bahkan dari Atlasnya mencoba untuk langsung maju ke bagian depan. Mereka sepertinya akan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karena satu inner turret yang ada di area. Yes, semua inner dan outer turret dihancurkan oleh EVOS Legends, membuat mereka sepertinya untuk di Lord yang pertama bisa untuk engage lebih dalam lagi ke arah base turret, karena perbedaan yang cukup jauh sekitar 8.000 gold di menit yang ke-10 bukan hal yang baik. Mengingat 8.000 gold berarti sama dengan 4 item perbedaan yang dimiliki oleh setiap playernya. Jadi ini akan mempersulit lagi defensif strategi dari RRQ Sena pastinya, dan ada Heptasis oleh seorang Psychos, dan kita lihat gimana Hijome ya, ini belum terpick up sama sekali, dan dia bisa ngasih banyak banget assist karena dengan efeknya Fatalik di arah atas, connect begitu saja, Aether hilang langsung oleh seorang King Branch go away untuk menjauhi Justin yang volley sarmunya di area bawah. Sudah ada Lord yang menuju, dan juga Violence hilang di depan sana. Versi terlalu sakit, terus dikeluarkan. Watch-nya kena karena seorang Pranata, tapi Pranata masih ada Cloud Altar yang melindungi dirinya meskipun base turret di bagian bawah dihancurkan. Warlord harus lari ke bagian belakang, dan ya 5 member melawan 3 player dari Anarchy Sena bukan hal yang baik. Coba untuk dibereskan begitu saja game kita yang kedua, meskipun sekarang di area depan sana Justin seorang diri saja dan balik dengan teratur. Teman-teman dari EVOS Legends gak mampu terlalu overcommit meskipun mereka sudah menghancurkan semua base dari RRQ Sena. Hancur semua loh itu. Hancur semua, tapi entah kenapa tadi Hayabusa masih cukup berani loh. Berani banget dia berhadapan langsung dengan Atlas.
di balik Atlas kan ada Melisa ya tadi ya. Iya. Atlas bisa saja dia langsung mengeluarkan flickernya dan benar-benar tadi emang Fatalingnya connect dan itu adalah Hayabusa. Di bagian bawah 4 player lainnya udah mau gak mau kalah dari sisi damage pula. Kehilangan lagi player tambahan, kehilangan lagi dari keseluruhan best turret. Sekarang di saat ada Lord nantinya akan diambil, itu akan langsung nabrak ke bagian depan lah. Ya, yang pasti satu Lord ini bisa ngancurin semua base turret dari RRQ Sena bukanlah hal yang baik. Mengingat mereka baru mengamankan satu outer turret aja di bagian atas dari RRQ Sena ya. Tapi ini mempersulit lagi, yang pasti RRQ Sena semakin jauh menggulungnya perbedaan gold. Karena sekarang sudah berbeda sekitar 11.000. Oke, Conceal dimulai dari EVOS Legends ke bagian depan sana. Watchers menangkap Warlord tapi masih bisa tembus itu stampede-nya. Bisa menyelamatkan nyawanya meskipun ada Muddles. Kita lihat Muddles yang connect masih bisa dihindari. Cukup aman untuk teman-teman dari RRQ Sena meskipun Warlord harus membuang semua spell yang dimiliki itu Purify untuk bisa menyelamatkan nyawanya ketika engage terjadi. Yap. Untungnya kali ini pemain dari Sena pun masih bisa selamat ya, karena dengan sergapan dilakukan dan plus ada Conceal, movement speed bertambah. Tadi kalau memang connect kayaknya bisa berakhir loh pertandingannya. Iya, harusnya. Untungnya mereka tadi emang aware, mereka bisa kabur, mereka bisa setup ulang lagi. Walaupun untuk beberapa playernya tertinggal level, contoh Brans dan juga Pranata, ada 2 level di antara mereka yang memang menjadi perbedaan. Damage-nya pasti akan sangat-sangat berasa pula. Namun sekarang Psychot ditumbuk sama Violence kayak begitu, udah dipastikan gak bakal berasa lagi. Tapi Lord Camp presented by Samsung Galaxy sudah terlihat, sudah siap untuk langsung diamankan. Akankah mereka harus bisa berani untuk kontes? Menurut gua resiko besar. Resiko besar, jadi mereka coba untuk kompensasi di bagian bawah, otoritas bisa dihancurkan dan Lord dibiarkan begitu saja. Tapi ini akan menjadi Lord penentu sepertinya, karena kita tahu perbedaan yang cukup jauh antara kedua belah tim dari segi goldnya. Berbeda sekitar 12.000 untuk tim yang 13 bukanlah hal yang baik. Tapi lagi-lagi dengan kehilangan purple buff untuk seorang Aether, ini membuat Hayabusanya akan lebih sulit main lagi meskipun sekarang kalau di pop up. Psycho seorang diri Watchers gak kena siapa-siapa, tapi arah dari arah belakang belum ada Falling Star Moon, hanya untuk menyelamatkan diri saja. Tapi Fatalisnya ditunggu untuk di momen yang tepat di arah tengah. Terlihat di depan sana versi shutdown, tapi Dream mendapatkan banyak flare meskipun ada Shadow Kill dikeluarkan ke latar juga dibuka. Go away hanya untuk menjauhkan diri saja, tapi Violence lari ke bagian belakang yang lihat Kingo yang dia miliki. Falling Star Moon lagi dan lagi mendapatkan pick off satu orang player, yaitu seorang Brans harus hilang meskipun Lord sudah mulai muncul. Ini sayang banget sebenarnya timing dari EVOS Legends. Mereka mau coba untuk engage ketika Lordnya masih dalam perjalanan. Terburu-buru ya? Buru-buru dan membuat game akan semakin jauh. Bahkan Breach-nya ter-pick off entah dari mana, dari seorang Aether. Untungnya mereka punya Lord, aneh tadi tidak ada Lord. Wah, ini bisa jadi momen untuk pemain RRQ Sena dengan adanya beberapa player yang langsung dihancurkan. Coba lihat dari perbandingan networknya. Mereka perlahan tapi pasti mulai mengejar Psychot. Akankah bisa ditendang? Buset, punggungnya beneran ditendang. Tecing sore. Patah punggungnya, Pak. Kayaknya tapi tuh bantu, Pak. Kayaknya tuh Mitchell deh yang patah, Pak. Mitchell ya. Itu kan logam yang ditendang. Ketas gitu itu. Oke, back to the game, dimana sekarang RRQ Sena mengejar ketertinggalan yang tadi beda 11.000 sudah dikejar 4.000 gold sehingga hanya beda 7.000 saja sejauh ini dan akan mempersulit lagi EVOS Legends harusnya untuk match up di kontes Lord yang ketiga nanti di 80 detik yang akan datang. Meskipun Aether harus ter-pick off killing spree dapatkan Psychot. Benar-benar grok yang menakutkan karena semua item yang menuju ke arah full damage item dan 1v1 stations tadi yang kita lihat langsung combo skill dari Psychot bisa mengeksekusi Weapon Master kan dia. Weapon Master, semua itemnya item jahat dan ya Wildcat sama satu Ball of Nether bisa hilang. Iya, damage-nya nambah, durability-nya juga nambah. Enak banget kali tabrak yang Wildcat tadi, buset ditabrak kenangan banget itu ya. Namun sekarang coba lihat di bagian dia siapakah yang menjadi korban dari Fatali karena sedikit lagi perfect match yang udah mendekat langsung. Dan pada ada beberapa player yang memang langsung berhasil dibanting walaupun udah ada kehalatan yang bisa melindungi, tapi yang tidak kuat lagi bahkan terang. Dengan adanya kehalatan yang memang sudah dikeluarkan, tapi Paramis yang tidak sanggup untuk menerima damage yang begitu banyak dihasilkan oleh pemain EVOS Legends. Ini pakai Looking for Medium yang bisa kadang menangkap mediaknya. Dan malah pagi itu aja langsung down dan shutdown pun diciptakan. Melisa pun langsung hilang. Grok pun menjadi korban. Double kill dimiliki oleh Hayabusa. Hal yang sangat baik bisa mereka lakukan. Wow, di momen yang tepat ketika Aether kembali lagi dari the timer yang sudah dia laluin dan itu momen dimana EVOS Legends kehilangan 4 membernya. Kita lihat tadi Brans mencari triple kill, tapi benar-benar bisa di pick off balik dengan Aether dan kita lihat networknya coba lihat Pak. Networknya udah mulai mengejar banget, hanya berbeda 2.000 saja dari satu team fight yang terjadi. Bahkan RRQ Sena sekarang punya kesempatan untuk bisa langsung
fokus ke arah base yang mendapatkan base turret di area mid lane meskipun mereka masih ada inner turret di area atas, tapi dengan 5 detik lagi ini akan menjadi hal yang cukup sulit mengingat Dreams menarik catapultnya ke bagian atas meskipun seorang diri. Shadow Gale dikeluarkan, Dreams menjadi palang pintu terakhir. Sudah hidup semuanya player dari EVOS saja dan lari teratur. Mundur di engage yang baik meskipun Versik mengamuk di bagian depan. Pranata menjadi targetnya tapi Falling Star Moon dari seorang Justin menuju ke arah seorang Versik dan tertendang. 12 Dragon yang sangat manis sekali Crispy dapatkan. Versik get down di saat Lord yang ketiga sudah mulai hadir kembali di Land of Dawn. Ini bukan hal yang bagus untuk EVOS Legends. Karena untuk kontes Lord yang ketiga mereka harus set up sedemikian rupa dengan tanpa ada jungler akan mempersulit lagi pergerakannya. Wah, Atlas berusaha untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang diciptakan oleh pemain dari Kisena. Tapi Saiko di bawah bertemu dengan beberapa player dibanting dan Hayabusa aja menjadi korban. 1v1 situation untuk dari masing-masing jungler menghilang pula dan sekarang berimbang keadaan. Oh my god. Wey, apa ini? Kok bisa? Junglernya semuanya kecil lagi. Naon, wey? Apa yang terjadi ini di menit 17? Kedua tim kehilangan jungler, bahkan sekarang Araki udah nyusul lagi networknya. Udah nggak berbeda jauh, hanya berbeda berapa ratus saja. Tapi bagian depan sana Violence seorang diri dari belakang Saiko mulai hadir. Nggak bisa ditahan semua damage-nya dari seorang Brand dan di pick off begitu saja Violence. Bahkan sekarang posisi 5 melawan 3 bukan hal yang baik untuk Araki Sena. Kenapa Araki Sena bisa dibalikan aja ketika mereka sudah unggul harusnya tadi, dan sekarang malah semakin jauh lagi mengingat Lord yang ketiga akan segera hadir untuk teman-teman dari EVOS Legends. Dan yes, itu yang terjadi, ada pause terjadi karena mengingat mungkin ada trouble yang dialamin kalau nggak salah sama RRQ tadi. Jadi kita nggak tahu juga apa yang sebenarnya terjadi, tapi semoga semua player bisa main dengan koneksi yang bagus, dengan nggak ada sama sekali trouble shooting atau technical issue yang terjadi. Jadi semoga bisa memberikan yang terbaik untuk di game yang kedua ini ya. Amin. Ya mudah-mudahan ya. Bener banget. Jadi mereka lancar-lancar jaya bermainnya, kalian doain aja. Amin. Kalau emang koneksinya lagi nggak stabil, mudah-mudahan jadi stabil. Kalau emang ada listrik yang padam, mudah-mudahan listriknya cepat nyala. Kalau emang apa lagi ya? Karena kan problem itu kan nggak melulu tentang kayak koneksi. Iya. Tahu-tahu entah suaranya yang hilang. Tahu-tahu ada kompor meleduk. Iya, kemarin kan juga kita pernah bertemu kan dengan kasus yang kayak ininya habis paketannya habis, bener. Paketannya habis. Coba. Jadi emang ada aja trouble-trouble yang bisa dialami sama semua pro player bertanding dan harus disiapkan juga, dan semoga bisa cepat beres untuk isunya dan kita akan segera mengetahui nih untuk di game kedua, karena game kedua ini panas banget. Kita lihat banyak sekali mistake yang dilakukan oleh kedua belah tim ya untuk di akhir-akhir lebih nggak disiplin sebenarnya dibandingkan game yang pertama yang sedikit banget mistake dari EVOS Legends, tapi untuk di game yang kedua mereka beberapa kali terlalu overcommit dan membuat pick off balik, bahkan keunggulan yang tadinya 11.000 dipegang sama EVOS Legends ini dikejar. Sekarang cuma beda berapa ratus poin aja. Iya. Bisa dibilang tadi kayak pergerakannya semuanya tergesa-gesa, kenapa ya? Iya, terlalu tergesa-gesa ya. Semuanya, Pak. Semuanya. Mau itu EVOS Legends, mau itu Araki Sena. Wih, pada ngapain? Iya kan? Kita terkaget-kaget ya karena ya kayak nggak ada setup yang emang ya mereka taunya ya udah gue majuin lu gitu. Iya, kayak tahu kayak tadi Versik baru respawn maju ke bagian kan kelihatan depan, banget kan dia larinya gimana banget, kan pakai retributions di tempat seorang Pranata, dia langsung engage ke bagian depan. Nggak tahu Pak, ada Chow di situ yang nunggu, ada Justin yang nungguin di situ dan langsung nge-pick off Violence yang nungguin di situ langsung nge-pick off seorang Versik. Tapi lagi-lagi di bagian bawah ini ditangkap juga Pak Hayabusanya. Akhirnya ketangkap sama Fatalings dan nggak bisa bertahan lama-lama. Makanya kita tahu ya burst damage-nya Melissa ke player-player apalagi Hayabusa assassin. Nggak punya durabilitas tinggi. Mau bertahan sedetik pun dengan ada Inspire nyala sih nggak akan bisa sih menurut gue. Hilang sih Pak ketika Madusnya connect ya, dan itulah 17 menit game ini berjalan. Di lot yang ketiga tadi kita sempat lihat juga berhasil diamankan oleh EVOS Legends, harusnya karena posisinya 5 melawan 3 antara EVOS Legends dengan RRQ Sena. Dan dengan kehilangan Lord yang ketiga, ini membuat RRQ Sena harus bertahan lagi dan akan cukup sulit untuk bisa bertahan di Lord yang ketiga karena meskipun udah habis ya? Biasanya udah habis semuanya. Biasanya udah habis. Kita tahu ya hero momennya dari EVOS Legends ada banyak. Ada Fatalings, ada Grok juga dengan wall charge-nya, dan langsung saja menyaksikan kembali game yang ketiga antara RRQ Sena melawan EVOS Legends. Iya. Oke. Kita lanjutkan bagaimana pertempurannya setelah mereka berhasil mendapatkan Lord. Justin sudah setup duluan, Atlas sesaat lagi di detik yang beberapa. Nah, ini udah waktunya. Weng di 53 ya. 43 ya. Iya, benar. 43 keluar. Weng. Dan itu udah keluar Lordnya pun udah berjalan. Dreams sudah siap maju ke bagian depan. Penasaran konsilnya ada nggak ya? Ini kalau ada konsilnya, nah
Ini udah setup template nih. Kalau dia pergi ke area dari atas, yang lain 4 dari tengah, dia kan sendirian di tengah dari sana itu. Iya. Terbang tahu-tahu perfect match-nya kita lihat aja. Namun untuk kali ini sepertinya akan ada setup yang berbeda karena perfect match-nya udah langsung maju ke bagian depan, mencoba untuk bisa mengusir beberapa player yang dimiliki oleh Kisena, di mana Lordnya udah bergerak di bagian bawah. Ada beberapa wave yang udah masih juga di bagian atas. Mereka mencoba untuk bisa menghilangkan keseluruhan pengganggu yang ada di depan dari EVOS Legends. Yes, dan Conceal di pop up dari lain sementara Winter Truncheon hijau yang menghindari Wait. dari lain. Waters yang tepat double kill didapatkan oleh seorang Psychon. Lagi dan lagi Psychon pick up juga Justin dan pace-nya hilang untuk EVOS Legends di game yang kedua. Berhasil lagi memberikan gameplay yang benar-benar bisa menguasai dan mendominasi RRQ sana sehingga mereka mendapatkan victory presented by BCA untuk EVOS Legends. Lagi dan lagi. Lagi dan lagi, men, ini Psychots ngaco sih ini untuk di game kita di hari ini ya. Game pertama sama game kedua ya. Aku benar-benar perhatiin movement dia kayak gimana dan bener-bener bagus banget. Dipakai Esme, dia bisa volley salmon ke arah yang tepat. Cuttingnya dipotongnya tuh dalam banget. Dan emang posisi ketika player-player dari RRQ Sena nggak bisa lari kemana-mana, jadi langsung di-cutting ke volley salmon. Di game yang kedua, dia cuma ke pick off sekali. Padahal head to headnya lawan Esmeralda di area XP. Dia magical. Dia magical, kita tahu Grok, build damage semuanya lemah untuk magical kan. Dan di momen yang tepat dia bisa untuk melakukan momen-momen wild charge dengan flicker yang sangat baik. Terutama untuk di late game tadi, dia conceal dulu, lari ke bagian bawah, flicker wild charge, langsung power of nature, hilang 2 player Pak. Itu untung banget. Kita penasaran sih sebenarnya item dari Grok ini benar-benar semuanya item penetrasi sama damage. Kalau menurut gua sih kayaknya iya ya. Kalaupun ada item defense itu akan mengarah ke magical defense-nya. Iya, oke. Karena kita tahu kan yang dia bawa tadi adalah weapon master. Semakin tinggi lagi dari physical attack-nya itu kan berpengaruh terhadap physical armor-nya. Iya. Oke. Ya udah. Ini benar-benar sekali ya tabrak tadi, sekali wild charge, sekali diput. We must up the place, turn up the bass and make them all out.